Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak infografis berikut ini. Ya, ini adalah kesaksian dari Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman dalam sidang PK 6 terpidana hari ini. Pada intinya ada semacam garis waktu atau timeline dari 31 Agustus 2016 ketika orang tua Eko Ramadhani meminta Titin untuk menjadi kuasa hukum dari Eko. Kemudian keesokan harinya 1 September 2016, Titin mendatangi Polres Cirebon Kota untuk bertemu dengan Eko tetapi tidak diizinkan. Kemudian 5 September 2016, 6 tersangka lain juga meminta Titin untuk menjadi kuasa hukum. Titin menitipkan surat kuasa untuk ditandatangani oleh 7 tersangka karena dia tidak diizinkan untuk menemui para tersangka itu. Kemudian pada 2 September 2016, foto tersangka sudah dalam kondisi babak belur tersebar ke keluarga. Pada 3 September 2016 saat Titin ke Polres Cirebon Kota, para tersangka sudah dititipkan ke Polda Jabar. 7 September 2016, Titin bersama dengan keluarga tersangka ke Polda Jawa Barat dan melapor ke Propam Polda. Laporan ini terkait dengan dugaan penyiksaan selama proses penyelidikan, namun laporan Titin di Propam Polda Jawa Barat tidak pernah ditanggapi. Tanggal 13 September 2016, Titin mencoba melapor ke Komnas HAM. Laporan Titin ini kemudian direspon oleh Komnas HAM 4 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 7 Januari 2017, dan isinya hanya surat kepada Polda Jawa Barat yang meminta untuk memberi klarifikasi atas laporan Titin. 2 hari setelahnya pada 15 September 2016, Titin kemudian menghubungi seorang penyidik di Polda Jabar asal Indramayu dan mengetahui akan ada pelimpahan tahap 2 atas Saka Tatal di tanggal 16 September 2016. Kemudian pada 16 September 2016, Titin bertemu dengan Saka Tatal di Kejaksaan Kota Cirebon. Saat itu BAP sudah jadi, luka-luka di tubuh Saka Tatal masih terlihat dan pandangan mata Saka Tatal terlihat kosong, tidak bisa ditanyai oleh Titin. Kemudian Titin terpaksa menandatangani BAP walau tahu ini bertentangan dengan prosedur karena dia tidak mendampingi saat pemeriksaan. Titin kemudian baru bertemu dengan para tersangka lain saat rekonstruksi di Cirebon dan 5 tersangka sudah didampingi oleh Yogi Nainggolan. Pada 3 Oktober 2016, sidang perdana Saka Tatal digelar. Pada 10 Oktober 2016, sidang putusan berlangsung setelah 7 hari dilakukan secara tertutup karena persidangan ini adalah persidangan anak. Namun selama persidangan syarat dengan tekanan dan intimidasi. Titin kemudian mengajukan banding, namun pembelaan Titin ditolak karena kesalahan nomor perkara. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Susno. Pak Susno, tadi kalau menyambung di segmen sebelumnya sebelum kita jeda, Pak Susno berkali-kali mengatakan bahwa Pak Susno merasa malu. Tetapi pihak yang seharusnya merasa malu dalam hal ini mungkin penyidik, pihak kejaksaan, dan majelis hakim di 2016 tampaknya tidak bereaksi apa-apa, Pak Susno. Halo, Pak Susno. Halo Pak Susno. Hilang rasa malunya. Sudah hilang rasa malunya Pak Susno? Rasa malunya mungkin sudah hilang ya. Iya. Benar. Ya. Baik, tampaknya dengan Pak Susno, mohon maaf, audionya tampaknya putus-putus, Pak Susno. Aku salah. Baik, kami akan coba perbaiki sambungan audio dengan Pak Susno Duaji. Saya ke Pak Sugeng mungkin untuk pertanyaan yang sama. Pak Sugeng, mungkin Anda ada komentar tentang bagaimana sebenarnya seluruh persidangan PK-PK ini memang sepertinya mempertontonkan kebobrokan dari aparat penegak hukum, oknum-oknumnya, dari mulai penyidik,
Kejaksaan, dan Majelis Hakim pada Mengadakan 2016. Komentar Anda seperti apa, Pak Sugeng? Inilah wajah hukum kita ya. Wajah hukum yang selalu kemudian selalu buruk untuk orang-orang kecil, orang miskin ya, orang yang tidak punya kuasa. Ya, ini wajah hukum kita. Oleh karena itu ya, ini tentu peristiwa berapa 8 tahun yang lalu ya, ini menjadi juga keprihatinan Polri, institusi Polri saat ini ya. Polisi, kalau saya tahu polisi juga tidak mau seperti itu ya, tetapi ini sudah terjadi terlanjur. Saya mendorong Polri, Kapolri ya, melalui institusi di Mabes tidak ragu untuk memproses laporan dari siapa itu Sakakakal dan kuasa hukum yang lain untuk menyatakan memang ada obstruction of justice ya, arahnya ke sana. Kemudian wajah hukum ini tetap harus kita ikuti ya, yang buruk untuk kita kritisi supaya tidak terjadi kembali kasus-kasus serupa di tengah masyarakat. Kuncinya ya, karena ini saya bisa hanya menjangkau kelompok sipil dalam hal ini adalah advokat. Saya berharap advokat-advokat itu jadi pengawal hak asasi manusia, human right defender, ya, pembela hak asasi manusia untuk berani mengungkap, membongkar dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penganiayaan, torture ini ya, kepada para tersangka. Demikian. Baik, Pak Sugeng, Anda sendiri dari IPW, apa yang bisa dilakukan untuk kasus Vina ini ketika kita sudah terang benderang melihat bagaimana kebobrokan yang terjadi pada 2016 terpampang jelas dalam sidang-sidang PK ini? Ini kan sudah terbuka ya. Saya berharap institusi Propam itu responsif ketika menerima pengaduan. Apalagi ada foto mungkin dilaporkan ya tadi, ada foto dalam kondisi luka. Responsif itu tidak sama juga dengan Komnas HAM juga. Ternyata kan juga telat meresponnya. Responsif itu segera seketika adanya laporan dugaan itu terjun ke lapangan dengan memeriksa laporan tersebut. Punya kewenangan Propam, ya. Jadi untuk melihat kalau memang ada luka-luka dipertanyakan, diklarifikasi kepada penyidiknya. Kemudian digunakanlah prosedur standar agar para tersangka ini didampingi secara ketat oleh advokat yang dipercaya oleh para tersangka sendiri. Oke, Pak Sugeng, tapi masih bisa berharap terhadap Propam. 2016 saja mereka tidak melakukan apa-apa. Hari ini di 2024 ketika melapor bagaimana Ibtu Rudiana melakukan penyelidikan yang sesat pada 2016, laporannya dengan cepat kemudian langsung keluar tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kepada siapa sebenarnya kita bisa meminta pertanggungjawaban kinerja Polri? Ya, kita ini mau percaya pada siapa? Tentu tetap percaya kepada institusi Polri ya. Institusi Polri yang ketat kita kawal. Oleh karena itu ya, institusi Polri tidak boleh alergi dengan kritikan seperti ini, menjadi masukan. Ya, IPW kan mengkritisi kinerja ya. Dan Kadif Propam saat ini juga menjadi catatan untuk responsif, humanis ya, tegas dan juga profesional ketika ada pengaduan. Selama ini juga surat-suratan aja tuh yang keluar tuh ya. Jangan surat-suratan, turun langsung ke lapangan ketika ada laporan yang dalam bentuk penganiayaan. Ini kan masukan IPW. Juga Komnas HAM turun langsung ya, meminta akses gitu. Kalau tidak dikasih akses, Komnas HAM bisa melakukan satu penyelidikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi regulasi-regulasi yang tersedia dan institusi yang harus menjalankan itu tersedia. Masalahnya mampu melaksanakan atau tidak. Kalau mampu pasti mampu. Maunya itu loh ya. Maunya itu. Makanya IPW mengawal terus semua laporan terkait kinerja kepolisian. Tujuannya apa? Bukan mau menjelekkan, tapi
kita mau memberikan kontribusi adanya institusi Polri yang bisa dipercaya oleh publik dalam Baik. kinerjanya. Pak Sugeng, kalau selama ini, kalau Anda mengatakan Anda mengawal kinerja Polri, kemudian Anda memberikan rekomendasi, apa reaksi mereka, Pak Sugeng? Ya, ada positif nggak kalau misalnya ada yang positif ya. Kalau misalnya kita laporkan gitu, mereka respon ya. Ada respon, Masalahnya ada memang respon, Pak Sugeng. ada respon Apa ya, responnya, Pak yang Sugeng? segera melakukan perbaikan ya. Misalnya suatu proses yang unprofesional direspon oleh pimpinannya, kemudian dibuka akses agar dilakukan secara profesional. Walaupun kita tidak dengan maksud mengintervensi, itu direspon. Masalahnya nih lembaga-lembaga pengawas kinerja kepolisian ini kan beberapa gelintir saja ya. Jadi melakukan pekerjaannya juga saya tidak tahu ya bagaimana. Tapi kami mengkritisi ya. Kalau IPW sih ya sudah kerjanya sehari-hari nih jadinya, walaupun kita ini swasta ya begitu. Iya, saya agak penasaran dengan respon dari pihak kepolisian khusus untuk kasus ini ya Pak Sugeng. Kalau kemudian kita sudah menyaksikan banyak sekali Jadi fakta-fakta. gini, kalau Iya, rekomendasi yang kasus Anda. ini ya, Iya, silakan. kasus ini ujiannya begini, ujiannya ya. Ini berkaitan laporan 7 terpidana termasuk Saka Tatal ya ke Bareskrim dengan putusan nanti PK ini sangat berkaitan ya. Dua kutub ini berkaitan. Saya berharap ya dikasih Pak Sugeng, mohon maaf audionya tidak terdengar. Halo Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon maaf audionya tidak terdengar, Pak. Ya, baik pemirsa, kami akan coba memperbaiki audio dengan Sugeng Santoso dan juga Ya, Pak Susno Duaji. ya. Oke, baik, saya bisa mendengar lagi. Silakan, Pak. Ya, Mohon diulang, jadi Pak. Mahkamah Agung juga harus melihat kenyataan ini. Pembuktian yang tadi di persidangan, selama saya mengikuti yang bisa saya ikuti, pembuktiannya scientific crime investigation, scientific ya, seperti penasihat hukum menghadirkan ahli optik. Optik itu bisa melihat manusia berapa jauh. Menghadirkan ahli psikologi forensik, menghadirkan saksi-saksi fakta, ya. Ini Mahkamah Agung kalau tidak membebaskan mereka, kepercayaan publik tidak ada lagi, ya. Karena ini terang benderang kasus ini, ya. Terang benderang adanya satu potensi peradilan sesat, jangan dibikin kedua kali peradilan sesat kedua kalinya. Jadi putusan Mahkamah Agung penting. Kalau putusan Mahkamah Agung menolak PK ini, polisi di Bareskrim punya dasar bahwa laporan obstruction of justice tidak terbukti. Ini saling berkaitan. Ini ujian terhadap wajah hukum kita, ya. Begitu. Oke, Pak Sugeng, lagi-lagi soal penyidik di 2016. Nama-nama mereka kan sebenarnya ada ya di berkas pengadilan pada saat 2016. Apa yang bisa dilakukan terhadap nama-nama itu hari ini, Pak Sugeng? Khususnya Anda sebagai IPW dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri. Nah, jadi begini ya. Ada satu kondisi, ada satu cara kerja yang disebut asas legalitas, ya. Mabes Polri yang saya lihat akan berpegang pada asas legalitas, yaitu apa? Bahwa para terdakwa ini dinyatakan bersalah. Itu menggunakan asas legalitas, ada dasar hukum sebagai, ada putusan pengadilan sebagai dasar legalitas menyatakan mereka bersalah. Dengan asas itu kemudian mereka tidak akan menindak para penyidik di 2016, begitu ya Pak? Belum. Oke. Tapi mereka melakukan pemeriksaan intensif, iya, ya, termasuk Rudiana kan diperiksa, ya, iya dilakukan. Oleh karena kuncinya adalah di pengadilan, dunia peradilan kita. IPW lagi menyorotin nih, dugaan pemotongan
pemotongan HPP, honor penanganan perkara. Ya saya mau lihat nih, ya kasus Tatal ini harusnya diputus, mereka permohonan PK mereka diterima. Kalau tidak, wah udah, saya akan laporkan memang itu ke KPK, dugaan pemotongan itu ya. Oke, Pak Sugeng, ini pertanyaan berandai-andai. Bila Anda jadi Kapolri, Pak Sugeng, apa yang kemudian bisa Anda lakukan untuk kasus ini, Pak Sugeng? Ini untuk mengetahui bahwa Kapolri seharusnya bisa berbuat sesuatu. Kapolri kan seharusnya bisa berbuat sesuatu kan, Pak Sugeng? Tapi kita tidak melihat ada respon apapun ketika kepolisian dipermalukan seperti ini di PK sidang terpidana kasus Vina. Tidak etis saya jawab pertanyaan itu, Mbak. Yang saya mau tegaskan, Polri harus responsif dan berani membenahi diri. Itu saja. Ya, saya tidak bisa kalau saya jadi begini, jadi begitu. Itu tidak etis, saya jawab. Ya, tapi saya mendesak Polri harus merespon dan membenahi diri terkait kinerja petugas reserse. Karena pengaduan ke Kompolnas dan IPW itu pengaduannya didominasi oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja reserse, ya. Iya. Itu dia, ya.